Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Namun marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Hati kami di saat ini siap untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin belajar tentang pesan-pesan firman-Mu di dalam Alkitab ini, agar kami bisa menjadi hamba Tuhan, pelaku-pelaku firman yang taat dan setia hanya kepada Engkau. Maka berfirmanlah kepada kami dan berikanlah kepada kami hikmat daripada-Mu, supaya firman-Mu ini benar-benar dapat kami memahami dan kami lakukan dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar firman dalam Matius 7 ayatnya yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Saudara-saudara, bagaimana rasanya jikalau ada seseorang yang berbicara dengan orang lain menggunakan nama kita? Bagaimana rasanya jikalau seseorang menyebut nama kita dengan sembarangan? Misalnya ada yang berkata begini di belakang saya. Pendeta Regina berkata, kalau seandainya kamu memberikan saya hari ini uang, maka hidupmu akan diberkati. Apalagi ketika kamu tidak meminta gantinya. Saudara-saudara, statement ini tentunya mengecewakan saya. Statement ini tentunya sangat tidak sopan dan menyesatkan. Kenapa? Yang pertama, karena saya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Yang kedua, karena orang itu menggunakan nama saya dengan sembarangan. Jadi apa yang saya rasakan? Ya kecewa, marah. Saudara-saudara, gambaran ini jugalah yang tentunya dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika para nabi-nabi palsu dengan pedenya mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku telah mengadakan mujizat demi nama-Mu, aku telah melakukan nubuat demi nama-Mu, aku telah mengusir roh jahat demi nama-Mu. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan itu, apalagi jikalau mereka melakukan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang kalau mau dibilang saudara, bukan ketika kita menyampaikan tentang kata Tuhan, maka sudah pasti bahwa apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatunya itu adalah tergantung motivasi diri, tergantung bagaimana caranya kita benar-benar melakukan segala pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tentunya akan marah kalau kita sembarang menyebut namanya padahal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita mau bicarakan firman Tuhan, maka bicarakanlah firman Tuhan itu pada konteks yang tepat, sesuai dengan isinya. Jangan sampai ketika kita bicara firman Tuhan, misalnya kita sudah mulai lagi beribadah di kolom, di Bipra, UPK. Jangan sampai saudara ketika kita diizinkan untuk berkhotbah, menyampaikan firman, ketika firman-Nya berbicara tentang jangan berzina, karena ada seseorang yang ingin kita singgung, maka kita ganti dengan jangan mencuri. Memang mungkin pesannya sama-sama positif, tapi ketika kita mulai mengubah konteks, maka kita mulai mengubah isi firman Tuhan itu. Kalau kita mau bicara firman, bicarakanlah firman secara apa adanya. Bicarakanlah suara Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, dan bukan membicarakan masalah pribadi kita dengan orang lain. Supaya apapun yang kita katakan, ketika kita menyebut nama Tuhan, kita membawa nama Tuhan itu pada kondisi yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cara yang sopan, dengan benar-benar memuji memuliakan namanya. Maka lakukanlah yang terbaik dalam kerja pelayanan kita, karena Tuhan selalu ada untuk menyertai hidup kita sekarang bahkan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin selalu bekerja bersama-sama dengan Engkau, melayani Tuhan dalam segala hal, melakukan semuanya atas nama Tuhan. Tapi kami juga perlu untuk menyelidiki motivasi hidup kami. Kami perlu menyelidiki isi hati kami. Jangan sampai apa yang kami lakukan bukan lagi kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan diri sendiri.
Ajarkanlah kami ya Tuhan Allah, supaya kami punya integritas diri, supaya kami bisa melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan hormat dan kemuliaan bagi diri sendiri. Ajarkan kami selalu untuk menjadi hamba yang taat setia hanya kepada Engkau. Makasih banyak ya Allah Bapa. Saat ini kami akan memulaikan aktivitas kami, peliharalah hidup kami, dan tuntun, jaga sepanjang hari ini segala sesuatu yang akan kami lakukan, supaya semuanya itu benar-benar berkenan kepada Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa